Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang persiapan AKM numerasi untuk jenjang SMP atau level 4 untuk materi geometri dan pengukuran bagian yang kedua. Soal-soalnya kami ambil dari Pusmenjer Kemdikbud. Di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Oke, kompetensi yang akan kita bahas adalah menghitung volume bangun ruang dan luas permukaan balok, kubus, prisma, segitiga, tabung, dan bentuk kompositnya. Oke, ini adalah bacaan yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 3. Cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air untuk tubuh kita. Jumlah air yang kita minum perharinya bervariasi, berbeda setiap individu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times. Yang pertama, ukur berat badan Anda, lalu bagilah dengan angka 30, lalu tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik. Jadi misalkan jika berolahraga setiap setengah jam maka kita harus menambahkan 0,35 liter ya atau 350 ml. Jika 1 jam maka kita menambahkan 700 ml atau 0,7 liter. Oke, lanjut ke soal yang pertama ya. Santi ingin mengetahui kebutuhan airnya dalam satu hari. Santi kemudian mengukur berat badannya dan didapat hasil sebagai berikut. Berarti berat badannya ini kalau ini 50 berarti ini 51, 52, 53, 54 ya, 54 kg. Jika hari itu Santi berolahraga selama 60 menit, jumlah air yang dibutuhkan Santi saat itu adalah bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Salah satu cara untuk menghitung kebutuhan air tubuh kita bersumber dari India Times adalah tadi yang mengukur berat badan lalu membagi dengan 30 lalu menambahkan air lagi untuk kegiatan fisik seperti olahraga itu 300 ml kalau setengah jam, kalau 1 jamnya 700 ml. Nah, sekarang diketahui dari soal Santi itu memiliki berat badan 54 kg dan telah berolahraga selama 60 menit atau 1 jam. Nah, kita ngambil satu persatu ya. Berat badannya 54 kg, berarti butuh air berapa? 54 dibagi 30 ya. Berarti sama dengan 1,8 liter. Terus dia berolahraga selama 60 menit atau 1 jam, maka ditambahkan air berapa? 700 ml atau 0,7 liter. Sehingga banyak air yang dibutuhkan oleh Santi dalam satu hari adalah tinggal kita jumlah ya. 1,8 tambah 0,7 sama dengan 2,5 liter. Berarti jawabannya adalah D. Gimana? Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Masih uraian ya. Budi memiliki kebutuhan air setiap hari sebesar 2.695 ml. Budi memiliki gelas sendiri yang memiliki bentuk sebaik berikut. Nah, ini ya. Tampak sampingnya tingginya berarti 12,5 cm, diameternya 7 cm. Dari dua pola minum di samping, manakah pola minum yang dapat dilakukan Budi untuk memenuhi kebutuhan airnya? Jadi ini pola pertama, pagi, siang, malam. Pola kedua juga gitu ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Maka kita harus tahu. Karena ini gelasnya berbentuk tabung, maka kita harus tahu volume tabung. Rumusnya apa? Pi R kuadrat T. Dengan Pi itu 3,14 atau 22/7. R-nya jari-jari. Kalau di sini diameternya 7, berarti jari-jarinya 3,5 ya. T itu adalah tinggi. Di sini ada simbol H ya, juga menyatakan tinggi. Kalau di sini berarti tingginya 12,5 ya. Nah, cuma ketika digambar di pola ini ada 0,8 H, berarti tingginya dari 0,8 dari tingginya. Ini kalau ini dianggap penuh, misalkan ini dianggap setengah ya. Berarti ketika tingginya 0,8 H, berarti tingginya itu sama dengan 0,8 kali H-nya itu kan 12,5, berarti tingginya adalah 10 cm. Terus ketika tingginya 0,4 H atau setengah gelas, itu berarti tinggal 0,4 kali 12,5, ketemu 5 cm. Nah, setelah itu kita, karena ini bentuknya dalam gelas, maka untuk mempermudah kita hitung volume satu gelas.
Ya. Nah, volume satu gelas berarti pi R kuadrat T, berarti pi-nya pakai 2/7, kebetulan karena jari-jarinya atau diameternya bisa bagi 7 ya. Kali 3,5 kali 3,5 dikali tingginya kalau satu gelas berarti 10 ya. Sama dengan 385 cm3 atau 385 ml. Berarti kalau volume setengah gelas tinggal dikalikan setengah volumenya satu gelas ini. Ketemu 192,5 ml. Nah, kalau ini sudah jadi sederhana sehingga untuk pola pertama ya, pola pertama itu butuh berapa gelas ini? Pagi 2 gelas, siang 3 gelas, malam 2 gelas. Berarti totalnya adalah 7 gelas. Ya, berarti sama dengan 7 volume gelas, berarti sama dengan 7 kali 385, berarti ketemu 2695 ml. Oh, itu untuk pola pertama. Coba kita hitung pola kedua. Pola kedua ini butuh berapa gelas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang penuh. Yang setengahnya ada 3. Berarti kan ini dengan ini jadi penuh ya satu gelas ya. Berarti ada 6,5. Berarti sama dengan 6,5 volume gelas. Berarti sama dengan 6,5 kali 385. Ketemu 2502,5 ml. Terus sekarang kita cek. Yang dibutuhkan Budi itu berapa liter per hari? Atau berapa mililiter? Ternyata 2695. Dan cocok dengan pola yang mana? Oh, ternyata cocok dengan pola yang pertama. Sehingga untuk menjawab ini, maka pola mana yang dibutuhkan adalah pola minum yang pertama. Oke, jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 3. Masih uraian ya. Apakah slogan di bawah ini, yaitu minumlah air 8 gelas sehari, itu cocok dengan Banu yang setiap hari berolahraga selama 30 menit, memiliki berat badan 48 kg. Maka dan jika volume tiap gelas itu adalah 250 ml, apakah cocok ya slogan ini dengan keadaan Banu ini ya? Oke. Bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal adalah bacaan ini ya, jadi menghitung berat badan dan kebutuhan air yang diperlukan. Sama olahraga itu butuh berapa mililiter air. Oke, keadaan Banu itu berat badannya 48 kg, olahraganya 30 menit. Berat badannya 48 kg, berarti cara ngitungnya adalah 48 bagi 30, berarti ketemu 1,6 liter. Olahraganya 30 menit, 30 menit di sini 0,35 liter ya. Nah, berarti yang Banu butuhkan berarti 1,6 tambah 0,35. Berarti sama dengan 1,95 liter. Sekarang kalau 8 gelas sehari itu volumenya berapa? Ya. Berarti kami dengan 8 dikali 250 ya, karena satu gelasnya 20, ternyata sama dengan 2 liter. Nah, kalau kita hitung selisih antara 2 liter dengan 1,95 liter itu adalah 0,05 liter ini ya harusnya. 0,05 liter. Berarti kecil ya. Berarti dianggap cocok ya. Jika dibandingkan dengan perbedaan yang tipis, maka slogan untuk Banu adalah cocok. Jadi jawabannya cocok, alasannya karena selisihnya dikit atau hampir mirip ya. Gimana? Jelas ya? Oke, selanjutnya ke soal nomor 4. Kompetensinya masih tetap ya. Ada bacaan yang digunakan untuk jawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Yaitu tentang selamatkan air kita. Penggunaan air yang berlebihan dalam kegiatan rumah tangga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih di Indonesia pada tahun 2025. Sedangkan kegiatan mencuci pakaian adalah pemakaian air terbesar kedua setelah untuk keperluan mandi. Rata-rata konsumsi air tiap orang untuk keperluan mandi dan cuci setiap hari adalah 60 liter. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 cm dan tingginya 13,5 cm. Nah, terus ini adalah pengetahuan tentang penggunaan air. Jadi mandi dengan bathtub itu paling tidak menghabiskan 100 sampai 300 liter air. Mandi dengan gayung itu sekitar 15 liter. Kalau dengan shower itu lebih hemat. Jadi bisa 9 liter.
Dan kalau ada keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Terus mengurangi frekuensi pemotongan rumput bisa menghemat 1.900 sampai 5.700 liter air per bulan. Terus memproduksi selembar kertas ukuran A4 sebesar 80 gram membutuhkan 10 liter air. Nah, oke, sekarang menjawab soal yang keempat, yaitu bentuk uraian. Volume air dalam gayung yang berisi penuh air adalah berapa liter? Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal. Oke ya, bacaannya seperti ini. Ukuran gayung yang dipakai untuk mandi umumnya berbentuk tabung dengan diameter 12 dan tinggi 13,5. Nah, kita harus tahu ya, volume tabung itu adalah pi R kuadrat T, R-nya jari-jari, kalau di sini adalah kalau diameternya 12 berarti jari-jarinya 6, tingginya 13,5. Nah, terus kita hitung ya. Berarti volume gayung karena gayungnya berbentuk tabung maka sama dengan volume tabung. Volume tabungnya pi R kuadrat T ya. Pi-nya 3,14, R-nya 6 kali 6 kali 13,5. Ketemu 1526,04 cm kubik. Ini akan sama dengan 1,52604 desimeter kubik atau liter ya. Atau boleh ditulis setara dengan 1,53 liter ya, setara dengan 1,53 liter. Berarti sudah bisa menjawab pertanyaan yang keempat. Jadi jawabannya adalah 1,53 liter. Mana jelas ya? Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 5. Bentuknya pilihan ganda kompleks. Berdasarkan info di atas, benar atau salahkah pernyataan-pernyataan berikut ini? Oke, pernyataan yang pertama. Untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Pernyataan kedua, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Yang ketiga, untuk membuat 1 rem atau 500 lembar kertas A4 sebesar 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Pernyataan yang keempat, banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Oke, bacaan atau data yang mendukung penyelesaian soal adalah yang ini tadi ya, pengetahuan tadi. Oke, sekarang dari soal nomor 4 ya, volume 1 gayung itu kan sekitar 1,53 liter ya. Nah, terus digunakan untuk menjawab pernyataan pertama. Untuk 1 kali mandi diperlukan sekitar 10 gayung air. Ya. Terus kita cocokkan dengan ini. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Benar enggak? Karena 1 kali mandi itu butuh 10 gayung, maka butuh 15,3 liter. Benar enggak dengan pernyataan dengan gayung menghabiskan sekitar 15 liter air. Berarti benar ya, cocok karena selisihnya kan dikit ya, berarti cocok 15,3 liter. Berarti benar. Sekarang pernyataan yang kedua, tiap 1 jam air yang terbuang karena keran bocor sama dengan volume sebuah gayung berukuran standar. Ya, kita cocokkan dengan keran bocor bisa membuang air hingga 13 liter per hari. Nah, ini ya. Setelah itu, karena ini per hari, berarti kita nyari per jam berarti dibagi dengan 24 ya. Volume air per jam berarti sama dengan 13 liter dibagi 24 ya. Ketemu berapa? Ketemu 0,54 liter. Oh, berarti 1 jamnya itu 0,54 liter. Apakah cocok dengan volume sebuah gayung berukuran standar? Berarti 1,53 liter. Ya enggak cocok. Ini 1,53, 1,5, ini cuma setengah liter. Berarti pernyataan yang kedua ini salah ya. Oke, sekarang pernyataan yang ketiga. Untuk membuat 1 rem kertas A4 seberat 80 gram dibutuhkan 500 liter air. Nah, kita cocokkan dengan pengetahuannya itu adalah memproduksi selembar kertas ukuran A4 seberat 80 gram membutuhkan 10 liter air. Ya. Ini butuh 10 liter air. Kalau 1 rem kan 500 lembar, berarti kan tinggal kita kalikan ya. 500 dikalikan 10 liter. Berarti sama dengan 5.000 liter. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pernyataan ketiga. Benar enggak dia sekitar 5.000 liter?
Oh ternyata di sini 500 liter, berarti tidak cocok. Berarti pernyataan yang ketiga adalah salah. Ya, salah. Oke, lanjut ke pernyataan keempat. Banyak air yang dipakai mandi menggunakan bathtub setara dengan banyak air yang dipakai mandi oleh 20 orang dengan menggunakan gayung. Kita cek, bathtub itu butuh berapa? Bathtub itu butuh 100 sampai 300 liter air ya, minimal 100, maksimalnya 300. Jadi kita boleh ngambil antara ini ya. Kalau dia nanti cocok berarti masuk dalam antara ini berarti cocok ya. Sekarang kita cek. Kalau 20 orang menggunakan gayung, setiap mandi gunakan gayung kan butuh 1,53 liter ya, atau bisa 15 liter ya. Jadi satu kali mandi itu kan butuh 15,3 liter atau 15 liter kalau dari pengetahuannya. Berarti kita kalikan dengan 20. 20 orang dengan gayung mandinya ya. Berarti 20 dikali 15 liter per orang. Berarti sama dengan 300 liter. Apakah cocok dengan pernyataan dengan yang bathtub? Oh ternyata cocok. Karena sama-sama 300 ya. Atau 300 masuk dalam rentang ini. Sehingga pernyataan ini, pernyataan yang pertama benar, yang kedua salah, yang ketiga salah, yang keempat adalah benar. Gimana? Jelas ya? Oke, lanjut ke soal nomor 6. Fikri memiliki ember mandi berbentuk tabung berdiameter 35 cm dan tinggi 46 cm berisi penuh air. Berdasarkan info pemakaian air saat mandi menggunakan gayung, air pada ember Fikri dapat dipakai untuk berapa kali mandi? Nah, oke, cara menjawabnya, karena ini embernya berbentuk tabung, maka bisa kita cari volume ember bak mandi ya. Sama dengan volume tabung ya, pi R kuadrat T, karena diameternya 35, R-nya berarti tinggal 35 bagi 2 gitu ya untuk memudahkan. Jadi nanti pencoretannya mudah. 22 dengan 2, 35 dengan 7, terus nanti 46 dengan 2 ya. Oke, ketemu 44.275 cm kubik. Ya. Terus ini bisa kita jadikan liter jadi 44,275 liter. Ya. Terus ini adalah volume bak mandi. Digunakan bisa berapa kali? Ya, berarti tinggal kita bagi saja. Satu kali mandi dengan gayung itu butuh 15 liter. Berarti kita bagi nanti 44,275 dibagi 15 ya. Berarti jawabannya adalah 2,95 kali, atau boleh disederhanakan jadi 3 kali mandi ya. 3 kali mandi. Berarti jawaban untuk pertanyaan nomor 6 adalah 3 kali atau A jawabannya. Gimana? Jelas ya? Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.